Oke guys, saat ini Bang Raka lagi ada di dalam Keraton Solo. Ada Sispakuwono ke 13. Jadi masuknya dari sini, kemudian ke arah sini kita ngelihat ada di sini beberapa piagam dari Presiden Soekarno. Bisa disebutkan di sini ada Lengkang Sinuhun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati Ingang Logo Abdurrahman Saidin Panatagomo. Wah, namanya panjang banget. Itulah pokoknya. Terus ini ada amanat ya dari Hamengkubuwono ke 9. Ini piagam kedudukan yang menyatakan bahwa ya gitulah, bisa dibaca sendiri lah ya. Jadi Sunan Pakubuwono, Sunan itu kasusuhan Kanjeng Susuhunan. Nah, Sunan itu Kanjeng Susuhunan. Nah, kayak gitulah ya. Nah, ini adalah beberapa replikanya, foto-fotonya dari Kanjeng Sunannya ya. Ini silsilah Mataram. Nah, kalau di silsilah Mataram ini ya, Bang Raka ini masuknya ke daerah sini nih. Nah, masih di sini nih. Kalau Abang Raka ini masih di bagian atas ini. Jadi masih masuk ke Mataraman. Gitu. Nah, kalau di Solo Jogja kan dia masuknya udah ke sini ya. Kalau Bang Raka masih di atas itu ya. Gitu ya. Kita lanjut lagi masuk ke dalam. Nah, ini di sini ya ada souvenir ya. Kemudian kita lihat di sini. Ini tempat masuknya. Pak, ngevlog enggak apa-apa ya? Ngevlog enggak apa-apa ya? Jangan ambil gambar. Ngevlog. Oh, ngevlog boleh, tapi jangan ambil gambar. Oke, manten. Terus ditonton ya vlog. Matur nuwun. Nggih. Mboten, apa? Sudah? Oh iya, Ibu. Oke, kita lanjut di sini. Ini area pelatarannya. Nah, di situ tuh ada nih pemandu wisatanya yang di situ bisa ini ya, teman-teman ya. Nanti bisa dijelasin sama pemandu wisata ini. Kita ngikut dikit deh. Kita ngikut. Kemudian pindah ke Imbogiri Bandung Yogyakarta. Nah, ini kemudian mempunyai putra, yaitu Pak Gubernur yang bilang Gusti Adi Mas Duksino, Raja yang dijuluki Sinuhun bangun toko atau bangun pertama. Semoga kita akan ya. Lagi. Dia memakai air. Saya di sini ngeliat-ngeliat nih, ada bangunan kayak semacam menara nih tinggi ya. Nah, di sini sama aja tuh lagi ada ya dijelasin sedikit lah sama ininya, apa namanya, pemandu wisatanya lah ya, gitu. Itu masuk ke ini area dalam lah ya, area dalamnya keraton ya. Makanya ada garis pembatas nih, ada tali nih. Nah,
ada tali pembatasnya nih. Nah di sini masih ada dupa ya. Pak ini ada Jawa sih ya. Kita dengerin dulu juga penjelasan dari pemandu wisata kita nih. Boleh difoto, di video, namun nggak boleh diupload, gitu ya. Karena ini kan bangunan tempat yang sakral dan tarian yang sakral. Nah di sini tarian itu ciptanya Sultan Agung Hanyokrokusumo, menggambarkan cinta kasih antara beliau Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kencana Hadiasari pada waktu pertemuan di Parangkusumo. Kemudian sudah sampai Sasolo Hongkrono berpertemuan. Jadi kalau lagi ada penarian tari-tari gitu nggak boleh di-upload ya. Jadi luas 54 hektar. Oke, sebelah sana ada Sri Manganti, tempat menunggu. Kalau mau menghadap raja harus lihat memasuki kori Sri Manganti. Kalau mau masuk keraton harus lihat ke cermin yang besar, kaca pengilon. Kita diajari self koreksi. Kita diajari mengkoreksi diri kita pribadi. Kadang kita sibuk mengoreksi salah dosa orang lain, salah kita lupa. Dan cermin nggak pernah bohong, kita yang senyum balas senyum, kita sama cemberut balas cemberut. Itulah hidup. itu Feedback sama timbal itu. balik. Kalau di Keraton Solo kita mengenal konsep siapa yang mengambil akan kehilangan, siapa yang menyakiti akan tersakiti, siapa yang memberi akan diberi, siapa yang merahmati akan dirahmati, siapa yang mencukupi pasti akan tercukupi. Ini konsepnya seperti Sunan PP 10, dahar roti aja disisakan buat semut di bawah, berkasih sayang. Lalu juga kalau tiap kemis seperti hari ini ya berbagi. Makanya orang-orang Jadi ini teman-teman, kita bisa foto-foto nih di daerah sini, dikasih kesempatan buat foto-foto nih. Gitu. Oke, sekarang kita diarahin perjalanan ke arah museum dari Pakubuwono. Oke, daerah Keratonan Solo lah ya. Jadi perjalanan kita ke arah sana. Kita balik lagi ke sana. Oke. Nah, yang tadi sepatunya disuruh lepas, boleh diambil lagi, terus dipakai lagi. Karena kita akan masuk ke dalam sini. bersama-sama nanti istiqomah. Nah, ini ada market dari Keraton Jogja, Keraton Solo. Marketnya seperti ini nih. Bisa dilihat ya. Sakti luar biasa beliau. Seperti romonya juga sakti juga. Di Keraton Solo diajari olah rasa, olah batin, dan olah kanuragan. Banyak kita jumpai tokoh-tokoh yang masih berdarah nasab PP9 yang punya kemampuan seperti itu. Yang kita lanjut ke sebelah sini masih banyak ruangan yang berbeda. Kita masuk ke next nih. Rahman Candi Bagian Sudut. Ini satu dari ada furnitur nih. Ada prasasti perunggu di sini. Ini bahasa Jawa sih. Kemudian ada wahana dewa itu peralatan upacara itu. Ini juga termasuk nih kategori peralatan upacara. Nah ini kelompok-kelompok dewanya nih. Ada talam perunggu, kemudian di modelan itu terus ada patungnya Dewa Ganesha, yang juga manusia, kuda, juga mulan. Ini cara tempat minum kuda. Jadi kayak model gading gitu ya.
agak ini ya. Ini juga ada sandan tempat perhiasan. Ini ada maknya juga lagi foto nih. Oke. Ini ada tombak kerajaan tuh. Wah, ini pewayangan. Pewayangan ini simbol ya sebenarnya, teman-teman ya. Jadi kalau dalang ini akan menceritakan dari cerita-cerita yang sudah ada, kemudian akan diberitakan diberitakan ke khalayak ramai melalui wayang ini. Ini macam-macam wayangnya ya. Nah, ini beliau lagi wayangan nih, ceritanya gitu. Beliau ini jadi gamelan. Wah, lagi ada perbaikan nih, baik. Di skip makanya. Nah, ini termasuk kayak senjata zaman dulu ya, untuk berperang ini itu dari besinya itu, dari besi. Kalau ini memang dari buat pegangannya aja. Jadi ini tempat tutupnya aja. Gitu sih teman. Ini masuk untuk ngendalain kuda nih kalau nggak salah. Ini macam-macam dari keris, sama ini macam-macam keris. Itu pedang zaman dulu, masuk ini terus pula. Nah, itu tombak, beliaunya tombaknya. Oke, kita jalan nih menuju ke tempat selanjutnya, next step lah. Ini kereta kuda untuk acara di kalian itu. Nah, di sini kita bisa ngambil nih air minum, air putih sih sebenarnya dari sungai itu, dari sumur. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang masyarakat mau minum dulu nih. Alhamdulillah, setelah perjalanan tadi lumayan nih bisa minum, kasih air putih. Nah, next step. Nah, di sini kita bisa belanja nih teman. Mau beli silakan. Ada dapat kita di sini, terus ada ini kupu-kupu juga. Disediain juga nih untuk pernik-pernik dibawa pulang gitu. Oke. Nah, kita lihat nih taman dari keratonan ini lumayan bagus juga ya, bukan main gede juga sih. Jadi masih ada bangunan yang lainnya juga. Oke, kita masuk ke ruangan museum yang lainnya nih ya. Ini tempat buat ditandu, jadi nanti ada yang masuk naik ke situ, jadi ya orang-orang pemerintahan nih kayaknya, orang-orang dari keratonan kayaknya. Ini Kiai Jempon.
Joli Jempono. Oke. Ini Kiai Wimana Putra. Sama aja sini, ini memang sepertinya tempat buat apa yang buat dipikul untuk bawa ini deh, apa, orang-orang dari pemerintahan deh. Gitu. Nah kan ini ada apa ini buat mikulnya itu. Kita kena di area selanjutnya nih teman-teman. Wow, kalau ini kereta kuda sih, ini kereta kuda sih buat tempatan ini juga. Jadi nanti ada kudanya nanti di depan situ ya. Tuh. Nah, sama itu juga ke kereta kuda juga itu. Itu nanti ada kudanya ditaruh di depannya situ. Depannya. Ini keren juga sih. Ada nggak tahu nih belakangnya pakai buat apa ya? Ini benar-benar ancient banget nih. Ya. Nah, ini buat kelana kudanya tadi ya, yang sana tadi. Nah, ini baju-bajunya nih, yang ngemudiin kudanya ini. Oh. Ini nggak tahu apa ya. Bang Raka nggak ngerti deh ini buat tempat apaan ya. Tapi kita lihat aja deh di nextnya ini. Wah, kalau ini sih senjata-senjata nih. Nih. Oke, kita punya senjata-senjata kayak gini ya. Ini mungkin dulu rampasan dari Belanda dulu kali ya. There are ancient weapons such as guns, pistol, swords, shield, keris, arrow, and horse saddle. Tarinan bridle umbrellas with specific colors, green and yellow, symbolize prosperity and fertility. Oh ya. Ini antara pangan di Diponegoro dan pemerintahan Belanda di Selarong Kak. Di apa? Nah, ya. Ini replika kudanya dulu. Kayaknya replika deh kayaknya. Ini pistolnya dia mendulu nih, pistolnya. Tuh beliau nih Pangeran Diponegoro tuh menggambarkan dulu waktu peperangannya dulu. Adipati Panindahan Jatikusumo. Nah, kita ke next ini lagi. Nah, ini kelasnya sebenarnya perahunya kayak Titanic. Jadi Keraton Solo itu yang pertama kali punya kapal pesiar saat itu tahun 1811 ya. Di Bengawan Solo ya, pelabuhannya di RT ya, Langenarjo Solo Baru ya. Mungkin kita ada spot-spot budaya Belanda. Ini ada ini ternyata buat penyimpanan. Jadi ini buat nyimpan beras ya. Manual dipipis gitu ya. Ini ada lagi dan kita Maria itu angka. Para tamu ini ada lagi ulang jangkrik, tempat mengadu jangkrik ya, permainan putra Raja Solo. Ada 2 jangkrik, ini dibuka dan mereka diadu permainan putra Raja zaman dulu ya. Sekarang udah pakai PS5 nggak pakai ini lagi ya. Nah, ini gakor apa kedua ya. Dan ini salah satu filosofis agar kita menabung ya. Dan suka berbagi agar jadi banyak. Ini ada lagi kekor kecil atau kemiri, di mana harus ini biji kecilnya dikasih tutup pakai bambu, tutup pakai pemukul seperti ini. Kalian pecah itu yang pertama. Aduk berwarna. Ini numpang ya, 2 tutup.
biji kopi atau kacang. Masak nasi kurang lebih 50-12 Nah, itu buat masak nasi itu. Namanya dandang. Dandang zaman dahulu nih. Ini tempatnya buat masak nasi. Jadi nanti di bawahnya itu ada apinya gitu ya. Tungkunya itu. Nah, ini buat dandangnya. Oke, kita closing ya. Jadi untuk masuk ke dalam Keraton Surakarta itu untuk ininya ada untuk lokal 35.000, internasional 60.000, pelajar atau rombongan pelajar 25.000. Nah, untuk kamera profesional itu dikenakan biaya 50.000. Jadi harga tiket sudah termasuk pemandu atau tour guide tersana 5 tahun tidak dikenakan biaya. Nah, masuk tata tertibnya ada nih. Harus baca satu-satu ya, supaya kalian juga nggak ini. Oke, thank you semuanya. Selamat menikmati.